Apakah kamu adalah orang yang bingung terhadap tujuan hidup kamu? Menganggap bahwa tujuan hidup kamu adalah untuk menyenangkan semua orang? Yuk, tonton video ini. Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya Bambang Haryono Tanuwijaya. Tentunya di jalan kesayangan kamu itu adalah jalan kecil. Termasuk adalah orang yang bingung di dalam hidup kamu, menganggap bahwa hidup kamu adalah untuk menyenangkan semua orang. Yuk jawab pertanyaan aku. Jawabannya adalah tidak perlu kamu menyenangkan semua orang di dalam hidup kamu. Ya, loh kenapa kok begitu? Kan padahal menyenangkan orang lain itu kan bagus, itu kan pahala, itu kan amal dan lain sebagainya. Eits, kamu mau bahagia kan? Simak alasannya di dalam video ini. Alasan pertama, kenapa kita tidak perlu menyenangkan semua orang adalah pertama, kita hidup sebagai diri sendiri. Ya, manusia itu mempunyai kodrat makhluk sebagai makhluk sosial, tetapi perlu diingat ya, ada kalanya kita itu sebagai makhluk sosial, ya kita bersosialisasi, kita perlu bersosialisasi. Tapi ada juga pada suatu fase-fase tertentu atau titik-titik tertentu di dalam hidup kita, kita membutuhkan waktu untuk benar-benar sendiri dan menjadi diri kita sendiri. Kita hidup itu harus ada yang namanya pembatas, harus ada batasnya. Kapan aku boleh keluar, bersosialisasi, bertemu dengan banyak orang, bercakap-cakap dan lain sebagainya. Tapi ada kalanya juga kita mempunyai suatu batasan ya untuk diri kita sendiri, yang dimana orang lain tidak boleh masuk ke dalamnya. Kita hidup harus ada dua ini, satu sebagai makhluk sosial dan satu lagi kita hidup untuk diri kita sendiri. Kita hidup harus ada yang namanya ada batasnya gitu ya. Yang kedua, kita hidup adalah sebagai untuk membuat suatu keputusan di dalam hidup kita. Nah itu tadi masalahnya, kamu hidupnya itu untuk dalam arti apa? Tujuan hidupmu itu untuk apa? Apakah kamu hidup untuk menyenangkan orang lain? Kalau untuk menyenangkan orang lain, wah hidup kamu kasihan banget. Kalau gitu, aku mengatakannya kepada kamu, hidup bukan untuk menyenangkan orang lain, semua orang, tidak seperti itu. Tetapi kamu hidup, kamu harus bertanya kepada diri kamu sendiri, tujuan hidup kamu itu apa, kebutuhan kamu itu apa, keinginan kamu itu apa. Nah, disitulah kamu harus membuat suatu rumusan tujuan, dan kamu harus mencapai apa yang menjadi tujuan yang sudah kamu tetapkan itu. Dan semoga jawabannya adalah bukan untuk menyenangkan semua orang ya di dalam hal ini, karena hal itu adalah hal yang tidak mungkin sama sekali. Dan hal itu adalah hal yang sangat sia-sia sama sekali. Poin yang ketiga, kita perlu menyadari bahwa apa yang menjadi perilaku kita, ya, tidak semuanya menyenangkan orang lain. Contohnya begini, di dalam keluarga aja lah, di dalam keluarga aja, kita mempunyai ayah, ibu, dan adik. Tidak semuanya kan apa yang menjadi perilaku kita itu cocok dengan mereka. Dan demikian juga dengan aku punya adik, katakan seperti itu. Adikku dengan aku juga ada yang menjadi perilaku dia yang aku sendiri pun juga tidak cocok gitu loh. Maka di dalam hal ini bagaimana? Yaitu tadi, kembali lagi, jadilah kamu sebagai orang makhluk sosial pada waktu-waktu yang tepat, dan jadilah kamu menjadi diri kamu sendiri juga pada waktu-waktu yang tepat gitu loh. Di dalam hal ini apa maksudnya? Yaitu tadi, kamu harus ada batasan. Hidup kamu itu harus ada batasan gitu loh. Ada waktunya kamu itu sosialisasi keluar dari diri kamu sendiri, tetapi ada kalanya kamu itu masuk ke dalam diri kamu sendiri, kamu masuk ke dalam diri kamu sendiri, maka kamu masuk ke dalam zona kamu sendiri gitu loh. Tidak semuanya kamu open, juga tidak semuanya kamu masuk ke dalam diri kamu sendiri. Tapi ada dua apa ya istilahnya, dua aturan, yaitu kamu bersosialisasi boleh, dan kamu juga harus punya batasan untuk diri kamu sendiri saja gitu maksudnya. 4. Kita itu adalah sebagai makhluk yang dalam arti tidak sempurna ya. Kita di dalam proses kehidupan kita ini akan selalu mengalami jatuh dan bangun. Pembelajaran seumur hidup dari awal sampai akhir hidup kita. Nah, dari kesalahan-kesalahan yang ada, mereka nggak suka dengan kita dan lain sebagainya, itu buatlah itu sebagai koreksi untuk diri kita untuk menjadi lebih sempurna lagi. Seperti apa gitu loh. Tetapi bukan, sekali lagi, bukan untuk menyenangkan semua orang di dalam hal ini. Tapi adalah kembali lagi, koreksi dari mereka kita pikir, kita rasakan di dalam hati juga, ini bener nggak? Seperti itu. Kalau bener, ikuti, monggo. Tapi kalau enggak, dari mereka,
nggak usah direken gitu loh. Yang kelima, kita sadari bahwa kita masing-masing itu mempunyai ego. Tetapi tidak semua apa yang menjadi egois itu juga jelek, salah, tidak seperti itu. Ada kalanya keegoisan itu memang diperlukan di dalam hal ini. Maksudnya bukan mengajari yang jelek ya di dalam hal ini, tetapi di dalam hal ini tidak semua apa yang menjadi nilai-nilai dari orang lain itu dapat kita terima kan. Begitu juga dengan kita yang memberikan saran kepada orang lain tidak dapat mereka 100% terima kan di dalam hal ini. Nah, yang aku maksud di dalam hal ini adalah ego yang positif. Di mana ego yang positif itu adalah bersikap defensif. Jadi kalau misalnya memang suatu nilai itu memang kita rasakan, kita pikir dan kita rasakan itu tidak cocok buat kita, ya kita nggak usah ngereken, kita nggak usah menggubris, kita nggak usah mengikutinya apa yang menjadi nilai itu. Karena kembali lagi mereka punya nilai sendiri, kita juga punya nilai sendiri. Dan aku bukanlah budak buat mereka, aku hidup untuk diriku sendiri gitu loh. Yang keenam, kamu harus menyadari bahwa kita masing-masing juga mempunyai rasa iri. Ketika kita mengalami suatu keberhasilan, kadang-kadang ya namanya orang ya sama-sama belajar. Tidak semua orang itu mengalami sukacita waktu kita mengalami suatu keberhasilan, bukan? Kadang-kadang mereka nggak suka terhadap keberhasilan kita. Nah, mana mungkin kalau misal kita berhasil, dia nggak suka, kita bisa menyenangkan dia yang nggak suka. Yang ketujuh, kamu jangan buang-buang waktu kamu untuk repot-repot memikirkan orang lain, tetapi fokuslah kamu terhadap masa depan kamu. Tuhan itu menitipkan diri kamu, terkhusus adalah diri kamu untuk kamu kelola. Hal yang pertama, terus tanggung jawab yang pertama kepada Tuhan itu adalah tentang diri kamu. Bagaimana kamu bisa mensukseskan diri kamu, membuat kamu berhasil, membuat kamu itu berguna bagi diri kamu sendiri dan orang lain. Disitulah letak keberhasilan kamu. Jadi untuk kamu bisa memberhasilkan orang lain, maka sukseskanlah diri kamu sendiri terlebih dahulu. Maka pikirkanlah terlebih dahulu diri kamu terlebih dahulu. Maksudnya seperti itu. Nanti yang lain-lain akan mengikutinya gitu loh. Yang kedelapan, selalu akan ada orang yang suka dan tidak suka di dalam hidup kita. Kamu bayangkan ya, setiap kita mempunyai agama. Dan di agama itu kan dicontohkan ada yang dalam arti orang yang misalnya baik, dia dibenci sama yang jahat. Orang yang jahat, dia akan selalu dibenci oleh yang baik. Terus di mana kita bisa membahagiakan atau menyukakan semua orang? Ya nggak bisa. Kita hanya bisa memilih satu dari dua peran itu gitu loh. Yang kesembilan, kamu mengatakan bahwa kamu ingin membahagiakan orang lain. Sekarang aku tanya, apakah orang lain juga akan berpikiran sama terhadap kamu? Enggak kan? Ya udah, kalau gitu, stop membuat semua orang bahagia. Kamu jadilah diri kamu sendiri. Seperti yang tadi aku jelaskan kepada kamu bahwa berhentilah untuk mencoba menyenangkan semua orang, karena itu adalah hal yang sia-sia. Karena hidup ini ada dua kubu, baik dan buruk gitu loh. Kamu hanya bisa memilih di antara dua peran ini. Kamu mau seperti apa? Kamu mau menjadi seperti apa? Tentunya kalau kamu memilih salah satu di antara dua peran, kamu memilih baik, kamu akan dibenci yang buruk. Kamu yang memilih yang buruk, kamu akan dibenci yang baik. Mana kamu bisa menyenangkan semuanya? Nonsense. Nggak usah kamu menjadi orang lain. Stop. Ya. Jadilah diri kamu sendiri. Itu adalah kebenaran. Oke teman-teman, demikian ya video pembahasan dari saya mengenai kita tidak perlu membahagiakan semua orang. Nah, dapat menginspirasi kita semua ya teman-teman. Jangan lupa untuk komen di bawah ini, like and share. Dan jangan lupa pula ya untuk klik tombol subscribe-nya di sini ya bro. Terima kasih, dadah.